raba atau kita goyangkan, biasanya itu masih bergerak. Dan kalau kita rasa permukaannya itu halus Bapak Ibu. Jadi ada kan kalau kita lihat kayak batu itu kan bergerombang atau dia permukaannya kasar. Nah, kalau dia curiga ke arah keganasan, nah permukaannya itu nggak licin atau permukaannya itu seperti itu bergelombang biasanya. Nah, kalau yang ini memang biasanya muncul pada usia di bawah 30 tahun. Jadi kalau misalnya usia 30 tahun kemudian muncul benjolan, kemudian kalau fibroadenoma mame ini atau yang kita sebut dengan FAM, benjolannya itu biasanya banyak Bapak Ibu di payudara. Jadi nggak cuma satu, tapi ada beberapa di payudara kita. Nah, ini adalah jinak biasanya. Jadi bisa digerakkan pada saat kita raba benjolannya kalau kita goyangin kanan kiri atau atas bawah, dia itu bisa bergerak dan batasnya tegas. Jadi kalau kita raba dia benar-benar kayak bulat. Nah, itu biasanya kita sebut dengan fibroadenoma mame. Nah, kalau memang kalau sudah ada benjolan fibroadenoma mame, kadang itu tidak enak atau kadang itu estetikanya nggak bagus ya Bapak Ibu, jadi kayak berasa nggak nyaman. Nah, kalau seperti ini boleh diangkat. Jadi fibroadenoma mame boleh diangkat. Nah, biasanya nanti akan hilang. Tapi kalau fibroadenoma mame itu kadang bisa muncul lagi. Jadi misalnya kita sudah angkat nih, setahun yang lalu kita angkat. Nah, 2-3 tahun kemudian fibroadenoma mame itu bisa muncul kembali. Jadi bisa hilang dan timbul. Nah, itu perbedaannya. Kalau cancer biasanya begitu kita ambil udah dia nggak muncul-muncul lagi. Tapi kalau fibroadenoma mame, kalau kita ambil kadang masih bisa muncul tapi di tempat lain. Nah, ini yang termasuk jinak. Nah, kalau ganas bedanya apa dengan jinak? Kalau ganas batasnya biasanya nggak tegas, sulit digerakkan, permukaannya itu biasanya kasar. Dan biasanya kalau kita sudah ketahuan misalnya ada yang keganasan, nah itu bisa kita angkat biasanya. Nah, kalau itu kita cegah, kita kasih terapi supaya si benjolannya itu nggak muncul kembali. Karena kalau misalnya ganas kemudian benjolannya biasanya ada lagi, kemungkinan besar terjadi penyebaran atau muncul berikutnya. Jadi harus dibedakan dulu pertama-tama antara yang jinak maupun yang ganas. Nah, ini presentasinya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bilang kanker payudara, ternyata ini tuh mendapati peringkat kelima terbesar di Indonesia. Jadi kalau kita lihat, kalau 10 kanker yang tersering di tahun 2010, nah ini, jadi payudara ini menempati peringkat 5 terbesar di Indonesia. Dan rata-rata itu dialami oleh wanita. Tapi pernah didapati kira-kira 1% itu kanker payudara dialami oleh pria. Jadi bukan berarti karena pria ini tidak punya struktur payudara seperti wanita tidak mungkin terkena, bisa jadi terkena. Jadi ada 1% yang terkena kanker payudara. Nah, kemudian ini kalau kita bilang kanker itu adalah pertumbuhan selnya itu abnormal. Jadi sebenarnya di dalam tubuh setiap orang itu punya yang namanya sel kanker. Jadi setiap dari kita tuh punya sel kanker. Tapi permasalahannya gini, sel kanker itu dia berkembang dengan baik menjadi kanker atau dia ya udah stay. Jadi sel sehat kita ini bisa melawan dari si pertumbuhan sel kanker. Sel kanker ini kan dia selalu berusaha untuk mencari cara bagaimana supaya dia tuh bisa berkembang atau bagaimana caranya supaya dia bisa bertambah banyak. Nah, itu sifat dari sel kanker. Jadi dia gimana caranya supaya dia tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Kalau sel sehat di dalam tubuh kita ini bisa melawan atau bisa untuk mencegah supaya sel kanker ini tidak bertumbuh atau dia tidak berkembang, maka sel kanker itu ada di dalam tubuh kita, tapi cuma jumlahnya hanya sedikit. Tapi begitu dia mungkin kondisi kita stres atau mungkin kondisi kita lagi kecapean, nah sel kanker ini bisa berkembang lebih cepat karena sel sehat kita kan kayak daya tahan tubuh kita menurun, sel sehat kita juga biasanya ikutan turun. Nah, si sel kankernya ini berkembang lebih cepat. Nah, karena si sel kanker berkembang lebih cepat, nah muncullah si kanker-kanker tersebut. Tergantung daerahnya, tempatnya. Bisa kanker payudara,
bisa kanker serviks atau kanker prostat. Nah, itu bisa semua terjadi. Jadi dalam tubuh kita tuh ada sel kankernya. Cuman masalahnya sel kankernya ini dalam keadaan tidur atau sel kankernya ini dalam keadaan bangun. Nah, itu yang kita harus jaga. Jadi supaya sel kanker di dalam tubuh kita ini akan selalu tidur. Jadi nggak berkembang dengan baik. Begitu juga kalau kita bilang dengan orang kanker payudara. Sebenarnya orang payudara atau semua kanker kita nyatakan sembuh itu bukan berarti sel kankernya hilang. Sel kankernya itu tetap ada Bapak Ibu. Nah, tapi bedanya kalau dia dinyatakan sembuh berarti sel kankernya ini dalam keadaan tidur. Nah, tapi dia akan selalu cari cara. Makanya biasanya kalau misalnya di payudara sebelah kanan yang terkena, dia kan kita treatment atau mungkin kita kasih radiasi atau mungkin kita kasih kemoterapi. Nah, mati kan atau sel kanker kita ini dalam keadaan tidur yang sebelah kanan. Tapi kan dia mencari cara gimana supaya dia bisa pindah ke tempat lain. Makanya biasanya muncullah penyebaran ke payudara sebelahnya atau kadang yang dekat-dekat daerah payudara kena ke tulang. Nah, itu kenapa? Karena dia cari tempat supaya dia itu bisa bertumbuh atau dia bisa berkembang. Nah, makanya itu kita harus menjaga kesehatan kita supaya si sel kanker ini tidak berkembang. Dan ini bisa menyebar ke organ-organ lain. Jadi bukan hanya payudara, misalnya dari payudara kanan bisa ke payudara kiri. Atau dari payudara kanan bisa ke kelenjar getah beningnya kalau kita nggak angkat. Nah, itu bisa terjadi. Dan ini semua bisa diturunkan Bapak Ibu. Jadi kalau ini ada pengaruh dari faktor genetik. Tapi misalnya orang tuanya kankernya payudara, belum tentu anaknya kena kanker payudara. Bisa jadi kanker di tempat lain, misalnya kanker paru, kanker serviks, atau kanker kolon. Nah, itu bisa terjadi. Jadi kalau orang tuanya kena kanker payudara, belum tentu anaknya kena kanker payudara juga. Bisa jadi kena kanker tapi kanker yang lain. Nah, ini yang terbaru, angka kejadiannya penyakit kanker di Indonesia itu ternyata 136,2 per 100.000 jumlah penduduk. Jadi ini angka yang lumayan cukup tinggi. Di mana ini berada di urutan ke-8 di Asia Tenggara dan di Asia sendiri itu meningkat menempati urutan ke-23. Itu angka kanker di Indonesia. Nah, pada laki-laki biasanya yang paling sering atau angka tertinggi itu adalah kanker paru-paru, yaitu sebesar 19,4 per 100.000 penduduk. Ini angka yang cukup tinggi ya Bapak Ibu. Dan dengan rata-rata kematian yaitu adalah 10,9 per 100.000 penduduk. Kemudian diikuti dengan kanker hati biasanya, yaitu sebesar 12,4 per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian adalah 7,6 per 100.000 penduduk. Jadi kalau kita lihat persentasinya dari yang menderita 19,4 ternyata 10,9-nya itu kematian. Jadi 10,9-nya adalah meninggal. Jadi angkanya angka kesembuhannya juga nggak terlalu tinggi. Kita hanya menunda atau memperpanjang umur hidup orang tersebut, tapi kita tidak bisa menghindari dari kematian. Nah, kalau di perempuan beda. Kalau tadi kan kalau di pria itu kanker hati dan kanker paru. Tapi kalau perempuan justru 42,1% per 100.000 penduduk. Lebih gede lagi dibandingkan pria. Dengan rata-rata kematian 17 per 100.000 penduduk. Kemudian diikuti dengan kanker leher rahim yaitu sebesar 23,4 per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian 13,9 per 100.000 penduduk. Kenapa banyak mengalami kematian? Karena kadang-kadang kita tidak menyadari. Jadi kalau misalnya di dalam tubuh kita ini terjadi perubahan atau mungkin tiba-tiba kok teraba benjolan, kadang-kadang kita itu abai. Kita karena takut nih berobat ke dokter atau takut melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Nah, itu biasanya dia berkembang lebih cepat. Jadi karena udah ada sebenarnya mungkin, tapi kita takut. Nah, itu memberikan kesempatan untuk sel-sel kanker itu bertambah banyak. Makanya biasanya beberapa orang yang ketahuan itu udah agak telat karena dia mengabaikan. Jadi udahlah, nggak apa-apa, cuman benjolan, nggak apa-apa lah, nggak sampai yang bikin cemas.
nggak ada keluhan juga, nggak ada nyeri, nggak ada sakit, nggak ada keluar cairan. Jadi ya udah saya nggak apa-apa. Nah, biasanya orang datang dengan keluhan yang sudah berat. Misalnya sudah keluar nanahnya di payudaranya, atau mungkin tiba-tiba tangannya tidak bisa digerakkan. Nah, itu yang biasanya menyebabkan angka kematian makanya tinggi karena datangnya sudah terlambat. Atau biasanya juga gini, kenapa kematiannya tinggi? Karena biasanya orang datang, ketahuan nih pemeriksaan, ketahuan dia kanker. Tapi mereka tidak mau melakukan treatment dengan benar dan dengan baik. Mereka pergi mencari alternatif-alternatif, di mana kita nggak tahu alternatifnya ini sesuai atau tidak. Nah, nanti kalau alternatifnya kadang sudah dia udah pindah-pindah alternatif dan tidak ada perbaikan, dia baru datang lagi untuk meminta pengobatan. Nah, kalau sudah gitu biasanya agak terlambat Bapak Ibu. Nah, karena agak terlambat ini makanya biasanya untuk angka penyembuhannya atau angka kesembuhannya biasanya agak lebih rendah dibandingkan dari awal pertama kita terdeteksi kanker, kemudian kita melakukan penanganan yang tepat atau kita lakukan yang terbaik untuk penanganan ini. Jadi kalau kita menemukan misalnya benjolan di dalam tubuh kita, jangan kita abaikan, tapi harus kita konsultasikan kepada dokternya atau kita konsultasi ke klinik atau konsultasi ke dokter terdekat untuk mengetahui apakah benjolannya itu adalah ganas atau jinak supaya kita mendapatkan penanganan lebih cepat dengan hasil yang biasanya lebih baik. Nah, 1 dari 8 orang ini, dari 8 wanita itu terdiagnosa dari breast cancer. Jadi cukup besar ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat 8 orang aja kita temui, mungkin salah satunya memiliki terdiagnosa dengan kanker payudara. Makanya itu kita sebagai Bapak Ibu yang hadir di sini, kita harus membantu masyarakat kita untuk melakukan edukasi atau membantu supaya kita memberikan pola hidup sehat, mencegah supaya tidak terjadi si kanker. Nah, ini adalah faktor resikonya. Jadi apa saja sih yang bisa menyebabkan munculnya si kanker payudara ini? Biasanya masa reproduksi yang panjang. Misalnya menstruasinya atau menstruasinya kadang bisa yang panjang banget atau kadang dia pendek. Nah, itu biasanya ada pengaruh dengan masalah hormonal. Nah, kalau pengaruh dengan masalah hormonal dia berpengaruh dengan hormon biasanya estrogen, progesteron itu biasanya yang menyebabkan kalau estrogen progesteronnya tinggi, ini menyebabkan resiko terkenanya kanker payudaranya lebih tinggi. Kehamilan dan menyusui, ya ini memang kadang kita nggak bisa pungkiri ya Bapak Ibu, memang kalau kita yang hamil dan menyusui, biasanya kalau menyusuinya lebih panjang, itu faktor resikonya justru lebih kecil dibandingin kalau yang tidak menyusui. Tapi kan nggak semua orang sama, jadi kadang ada orang yang tidak bisa, ASINya nggak bisa keluar gitu kan. Ada yang mungkin beberapa bulan aja kemudian ASINya nggak bisa keluar. Nah, biasanya kalau yang ASINya kita cuma berapa bulan aja, resiko kanker payudaranya ini juga akan semakin meningkat. Tapi jangan takut Bapak Ibu, kita harus yang penting pola hidup sehat lagi, kemudian kita konsumsi suplemen yang kandungan antioksidannya tinggi sehingga untuk mencegah terjadinya si kanker payudara ini. Kemudian juga kehamilan. Jadi biasanya yang orang yang tidak hamil dia memiliki resiko kanker payudara biasanya lebih tinggi. Kadar estrogen tinggi, progesteron tinggi ini berkaitan dengan hormonal. Nah, pernah operasi tumor, tapi yang dimaksud di sini adalah tumor payudara yang tadi kita sebutkan di awal, yaitu adalah fibroadenoma mame. Kalau di masa muda kita pernah punya fibroadenoma mame, pada saat kita masuk usia misalnya 40, 50, kita harus semakin cek berkala, paling minimal 1 tahun sekali. Kenapa? Karena kalau sudah pernah punya fibroadenoma mame, itu dia memiliki resiko untuk terkena kanker payudara lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang belum pernah terkena. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu kalau sudah pernah kena kemudian kita sudah masuk usia 40, 50 lakukan pemeriksaan secara rutin. Kemudian pernah operasi kanker payudara di sisi lain, nah itu juga harus kita perhatikan.
biasanya kalau sudah pernah operasi kanker payudara di sisi yang lain, kita itu harus kontrol secara rutin. Mungkin di tahun-tahun pertama atau tahun kedua bisa 3 sampai 6 bulan sekali kita kontrol. Nah, ini juga yang kadang orang suka abaikan Bapak Ibu. Jadi karena merasa udah sehat, sudah sembuh kankernya, mereka nggak mau kontrol. Jadi, kita tuh kenapa harus kontrol 3 sampai 6 bulan kalau misalnya dia baru selesai penanganan, karena gini, pada 3 sampai 6 bulan ini pada saat itu adalah masa-masa penting Bapak Ibu. Kadang yang kalau sudah di-treatment misalnya di kemo, di radiasi, nah itu kan dia tidur nih sel kankernya. Nah, tapi seberapa lama dia tidur? Nah, kalau misalnya, dia cuma tidur sebentar, nah makanya kalau kita 3 sampai 6 bulan itu biasanya adalah waktu di mana dia tidur paling panjang. Nah, karena dia tidur jadi kita harus periksa. Karena suatu saat dia bisa bangun kembali. Kalau dia baru-baru selesai treatment itu dia kadang tidurnya cuma sebentar. Nanti begitu di bulan ketiga, di bulan ke-6 bisa muncul lagi. Makanya itu kalau misalnya pernah operasi kanker payudara atau kita sudah pernah treatment kemo, lakukan pemeriksaannya rutin dulu. Biasanya di 2 tahun, 3 tahun pertama itu bisa 3 sampai 6 bulan sekali dilakukan pemeriksaan. Nah, kemudian nanti setelah 3 tahun, lebih dari 3 tahun, itu biasanya setiap setahun sekali itu harus pemeriksaan. Pemeriksaannya apa biasanya? Bisa kita kontrol ke dokter untuk dilihat apakah muncul benjolan baru atau biasanya kita lakukan pemeriksaan seperti minimal USG payudara, kemudian USG abdomen, itu yang minimal. Kemudian kita lakukan bone scan karena salah satu yang, penyebarannya paling sering itu di tulang. Jadi biasanya kita USG secara lengkap, yaitu USG payudara, USG abdomen, kemudian, kadang juga ronsen paru-paru dan jangan lupa kita lakukan bone scan. Atau kalau kita mau lakukan pemeriksaan yang lebih tinggi lagi, biasanya untuk mengkontrol itu dengan menggunakan PET CT scan untuk melihat aktivitas dari sel kanker kita. Kadang dengan USG ataupun MRI kita masih belum kelihatan. Tapi kalau dengan PET CT kemungkinan besar dia terlihat kalau ada aktivitas dari sel kanker. Jadi lakukan pemeriksaan itu secara rutin atau secara berkala pada saat kita sudah terkena kanker payudara di sisi lainnya. Kemudian riwayat kanker payudara dalam keluarga. Jadi biasanya orang kalau udah 40-50 harus rajin-rajin cek berkala untuk melihat apakah kita kan karena kita punya resiko nih, punya genetik kanker payudara. Bisa jadi takutnya kita juga terkena. Jadi harus dilakukan pemeriksaan secara rutin atau berkala. Riwayat pengobatan dengan estrogen atau terapi sulih hormon. Yaitu biasanya kayak, kita yang gunakan KB yang isinya estrogen aja. Nah, itu juga harus hati-hati Bapak Ibu, karena kita punya faktor resiko untuk terjadinya kanker payudara. Dan mengalami luka atau trauma pada payudara. Ini juga memiliki faktor resiko atau yang bisa mempermudah kita untuk terjadinya kanker payudara. Stres. Nah, ini juga Bapak Ibu yang ternyata banyak. Kalau kita lihat kadang kita ketemu orang, suka kita tanyakan misalnya, gimana KB-nya? Saya nggak pakai hormonal Dok, terus saya juga, hormonnya atau menstruasinya baik-baik saja, kemudian dia menyusui. Nah, biasanya yang juga sering adalah stres, misalnya di kerjaannya tiba-tiba dia dibebani dengan pekerjaan yang berat atau mungkin di era-era ini kayak tiba-tiba di PHK. Nah, itu si sel kanker dia akan semangat sekali, dia akan berkembang lebih cepat lagi. Nah, makanya tiba-tiba kok nggak ada faktor resiko yang tadi disebutin di depan nih, tapi kok tiba-tiba muncul benjolan. Bisa jadi karena stres berkepanjangan, karena ada stres yang terus-menerus atau misalnya ada masalah keluarga. Nah, masalah keluarga yang tiba-tiba terjadi misalnya, ya jangan sampai ya Bapak Ibu, jadi misalnya kayak suaminya atau istrinya selingkuh, nah itu bisa muncul faktor resiko untuk terjadinya kanker payudara. Jadi stres ini harus dihindari. Memang terkadang kita nggak bisa nih Bapak Ibu, nggak bisa kayak kita nggak bisa misalnya menghindari, misalnya kan kadang kita ketemu pasien kanker, gimana Dok, namanya orang hidup
kita nggak mungkin nggak stres, pasti stres. Pada saat kita belum menikah, kita mikirin kapan kita menikah. Tapi pada saat kita punya anak, kita mikirin anak kita sekolah dengan baik atau enggak. Terus belum lagi suami kerjaannya baik atau enggak. Nah, makanya itu kadang mereka langsung mikir kayak, oh iya nggak mungkin kita nggak mikir, nggak mungkin kita itu nggak stres dok. Jadi gimana? Nah, bagaimana kita menangani stres berkepanjangan ini? Nah, kita harus membiasakan diri untuk, biasanya saya mengajarkan untuk banyak lakukan meditasi misalnya. Karena meditasi ini salah satunya adalah dengan menenangkan. Jadi menenangkan apa yang di pikiran kita dengan kita melakukan meditasi ini. Kemudian bisa juga kita melakukan aktivitas-aktivitas atau misalnya aktivitas-aktivitas yang pikiran kita itu nggak terfokus, tidak terfokus gitu. Jadi kayak kalau kita lagi stres atau banyak pikiran, kita olahraga atau kita bisa kayak ngobrol, bersosialisasi dengan teman-teman kita. Mungkin saat ini kita nggak bisa langsung bertatapan dengan orang, tapi kita bisa misalnya kita saling telepon-teleponan atau kita lakukan video call. Paling nggak apa, menurunkan tingkat stres dengan kita ngobrol atau kita bersosialisasi dengan orang-orang yang kita teman dekat kita. Nah, itu dia akan menurunkan tingkat stres kita. Kemudian konsumsi alkohol yang berlebihan ini juga menyebabkan munculnya si sel kanker. Bukan di kanker payudara aja, tapi biasanya bisa ke kanker yang lainnya juga. Kemudian perokok, nah ini juga meningkatkan resiko terkenanya kanker payudara. Nah ini adalah stagingnya, jadi kita lihat bahwa di kanker payudara itu ada stagingnya, jadi nggak tiba-tiba muncul jadi penyebaran, nggak, biasanya ada stagingnya, ada beberapa stagingnya terlebih dahulu yang menyebabkan munculnya si kanker ini. Nah kalau kita lihat ini stage-nya ya Bapak Ibu, ini adalah tumor size-nya, ada di lymph nodes atau di kelenjar getah bening, di mana kelenjar getah bening Bapak Ibu raba di ketiak Bapak Ibu di sini. Jadi bisa kita raba di ketiaknya. Nah, kemudian penyebaran dan ini adalah survival rate, angka dia kesembuhannya. Kalau stagingnya 0 itu berarti nggak ada ya Bapak Ibu. Nah, kita mulai dari staging 1. Biasanya staging 1 ini kurang dari 2 cm. Nah, ini biasanya kita di lymph nodes-nya. Jadi kalau Bapak Ibu raba, gimana cara ngerabanya nanti kita belajar bersama-sama. Nah, kalau kita raba di ketiak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lagi mengepal, kemudian kita raba di ketiak, itu tidak teraba adanya benjolan. Nah, kemudian ini survival rate-nya 100%. Jadi kalau kita lakukan treatment dengan baik, mungkin dengan kemo, terapi hormon, nah itu biasanya akan terjadi perbaikan. Nah, kemudian yang kedua, step kedua yaitu kira-kira biasanya 0,5 sampai 2 cm. Nah, kemudian ada kadang-kadang kalau kita lihat atau kita angkat payudaranya, benjolannya itu ditemukan adanya kelenjar getah bening. Nah, tapi pada saat kita raba itu tidak teraba. Jadi bisa dilihat pada saat kita melakukan biopsi biasanya. Nah, ini survival rate-nya 87%, jadi masih sangat tinggi. Nah, staging 3 mulai menurun, survival rate-nya hanya 61%, tapi berhasil atau enggak kesembuhannya? Kesembuhan 61% itu udah masuk yang masa yang tinggi. Dan ini besarnya biasanya 5 cm dan biasanya lebih besar lagi. Kalau kita lakukan biopsi biasanya juga ada lymph node-nya itu ada dia menempel pada kulit kita dan pada otot. Jadi kalau kita raba kadang masih ada atau bisa teraba adanya benjolan di situ. Atau kadang kalau kita rasakan tuh tangan kita kaku karena ketarik, karena kelenjar getah beningnya itu terkena dari sel kansernya. Dan yang keempat, biasanya itu sudah ada penyebaran dan ukurannya berbagai macam Bapak Ibu. Biasanya sudah ada penyebaran. Kalau udah masuk misalnya, oh tiba-tiba ditemukan adanya di otak. Nah, biasanya kalau di otak, nah, atau mungkin tiba-tiba adanya di tulang. Nah, itu biasanya sudah masuk penyebaran. Atau kadang kalau misalnya yang sudah ada nanahnya. Nah, itu biasanya udah masuk stage 4. Ada bentuk payudaranya sudah nggak berbentuk. Nah, itu biasanya stage 4. Dan
kelenjar getah beningnya biasanya, lymph node-nya biasanya pasti terkena. Dan ini biasanya sudah terjadi penyebaran Bapak Ibu. Dan kalau seperti ini angka survival rate-nya adalah 20%, jadi sangat kecil. Jadi kita harus kalau sedini mungkin kita ketahuan, kita atasi, maka survival rate atau angka keberhasilannya juga akan semakin tinggi. Nah, gimana cara kita deteksi? Nah, kita menggunakan namanya sadari, yaitu periksa payudara sendiri. Lakukan seminggu setelah haid. Kenapa harus seminggu setelah haid? Biasanya pada saat kita mau haid ataupun kita pada saat haid itu payudara kita tuh kadang ada kayak bergerombol kan, payudara kita keras jadi sakit ya karena hormonalnya kita lagi tinggi-tingginya nih Bapak Ibu. Nah biasanya kalau kita raba itu akan terasa nyeri. Jadi kita kayak berasa kok sakit ya semuanya. Nah kita curiganya ya negatif-negatif. Tapi begitu kita selesai haid seminggu kemudian, nah itu kan payudara kita udah nggak kenceng lagi. Atau kadang kalau yang sensitif udah nggak sakit lagi. Nah baru kita lakukan pemeriksaan. Sehingga payudaranya ini juga nggak ada, biasanya nggak menggumpal-menggumpal. Jadi lakukan seminggu sesudah haid, rutin setiap haid sebulan sekali kita bisa lakukan pemeriksaan. Ini adalah 12 tanda kanker payudara. Kalau kita lihat dari payudara kita tanpa kita lakukan tindakan apapun, kita lihat yang A ini dia cuma mengeras, jadi dia masih normal. Tapi biasanya kalau yang B ini kita udah mulai ada lekukan. Jadi kalau kita misalnya payudara kita yang tadinya mulus atau nggak ada masalah, tiba-tiba dia melengkung atau dia melekuk. Atau mungkin dia ada terkikis atau kulitnya terkikis, ada kemerahan, atau mungkin keluar cairan dari payudara padahal dia tidak menyusui, kemudian cairannya warna putih, nah itu harus curiga, tanda-tanda kanker payudara. Atau mungkin bengkak di sekitar puting, atau ada kerutan-kerutan, atau kemudian ada benjolan kalau seperti yang di huruf J ini, atau mungkin perubahan warna kulit. Nah, itu kita harus curiga itu adalah tanda-tanda kanker payudara. Jadi begitu kita menemukan ini, langsung kita periksakan. Jangan ditunda, jangan ditunggu. Nah, ini cara inspeksi. Pertama kita lihat dulu Bapak Ibu di kaca. Pertama posisi kita adalah dalam keadaan berdiri biasa aja atau kita bisa duduk. Jadi duduk, kalau lebih enak sih sebenarnya tiduran ya Bapak Ibu, kita duduk, kita lihat kaca. Kemudian kita yang kedua biasanya kita tarik Bapak Ibu ke atas, tangan kita ke atas. Tujuannya apa? Untuk mengencangkan payudara kita. Jadi kan kalau kita duduk itu kan dia terpengaruh sama gravitasi. Kalau dia letaknya di dalam payudaranya, kalau di dalam benjolannya itu dari payudara kita nggak kelihatan biasanya. Biasanya dengan kita menarik karena otot-otot kita angkat ke atas dan payudara kita keangkat, nah itu biasanya akan terlihat. Kalau yang kelihatannya di permukaannya. Tapi kalau misalnya di dalam biasanya kita harus tetap merabanya. Amati payudara dengan teliti, kita lihat ada kerutan enggak, ada benjolannya enggak, ada keluar cairan atau enggak. Nah, kita lihat perubahan pada payudara kita. Nah, ini lakukan dua-duanya tangan keangkat ke atas. Kalau kita lakukan inspeksi dengan cara kita melihat. Nah, yang kedua, setelah kita lihat, kita palpasi, kita raba. Biasanya boleh kita dalam kondisi duduk atau boleh dalam kondisi kita tiduran. Nah, kalau kondisi duduk atau ini gimana? Nah, kalau posisi duduk atau berbaring, jadi kita lakukan itu satu persatu Bapak Ibu, jangan dua-duanya. Kalau kita raba dua-duanya langsung, biasanya karena dia ada gravitasi, dia turun, jadi dia nggak berasa. Kita tarik Bapak Ibu. Kalau kita dalam kondisi duduk, kita tarik ke atas. Tangan kita seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita tarik ke atas, kemudian baru kita raba dengan cara rabanya itu dari dalam, dari puting kita raba muter ke arah luar sampai ke ketiak sini. Jadi kita puter, kita raba sampai ke ketiak ini. Itu dilakukan bisa. Atau kalau kita mau berbaring, kita boleh letakkan bantal dulu, tapi jangan bantal besar. Kita lakukan bantal kecil, kita sangga di daerah sini biasanya. Dan gunakan permukaan tangan kita dengan arah yang
searah sejarum jam. Jangan kita raba itu jangan kayak habis dari sini muter lagi, muter, jangan. Jadi raba itu searah dengan jarum jam. Begitu juga dengan sisi sebelahnya. Jadi kalau kita susah untuk tiduran, kita bisa raba dengan kita duduk tapi angkat tangannya setinggi mungkin dan kita raba. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, ini kalau kita posisi berdiri, cara kedua bisa diangkat seperti tadi. Nah, kalau posisi duduk biasanya, tapi kalau posisi duduk agak sulit ya Bapak Ibu. Nah, ini biasanya mulai dari tengah dulu, dari puting, kita raba di putingnya dulu. Di puting kita rasain, kita pencet apakah dia ada keluar cairan atau tidak. Nanti setelah kita pencet keluar cairan atau tidak, kalau nggak ada ya udah. Berarti kita tinggal raba atau kita tekan dengan cara kita memutar. Nah, ini adalah cara kita melakukan pemeriksaan sadari. Nah, kemudian kalau kita menemukan adanya benjolan, jangan lupa kita rasakan kira-kira berapa besar benjolannya. Kemudian kita lihat beberapa sebulan kemudian apakah benjolannya membesar atau enggak. Nah, itu kita perhatikan. Nah, ini adalah pemeriksaan. Jadi cara mendeteksi dininya gimana? Jadi pertama itu dilakukan mamografi. Cuman mamografi ini nggak enak Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau mamografi ini dilakukan pada usia lebih dari 35 tahun atau yang biasanya sudah menikah. Nah, kalau belum menikah gimana? Bisa kita lakukan USG. USG itu biasanya pada orang dengan usia kurang dari 35 tahun. Atau kadang juga dilakukan adalah MRI payudara. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Jadi kalau misalnya kita ketemu benjolan, biasanya akan disarankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bisa kita lakukan mamografi ataupun USG. Kalau kita curiga nih ke arah keganasan, kalau stage-nya belum sampai stage 4 atau belum sampai stage 3, biasanya dokter akan menyarankan untuk dibiopsi. Tujuan biopsi adalah untuk menentukan apakah dia beneran keganasan dan atau bukan. Atau juga untuk menentukan apakah dia itu penyebabnya apa? Apakah karena hormonal atau bukan karena hormonal. Jadi kita harus lihat juga penyebabnya si kansernya. Jadi kita memberikan penanganan yang tepat. Dia biasanya berhubungan untuk pemberian kemoterapi ataupun terapi hormonal. Nah, ini pencegahannya tadi kita sudah bahas. Pertama, deteksi dini, lakukan sadari, pemeriksaan diri sendiri, pemeriksaan berkala oleh dokter ahli, dan mamografi ataupun USG. Nah, itu penting ya Bapak Ibu. Jadi kita tetap harus melakukan pemeriksaan secara berkala. Kalau yang punya faktor-faktor resiko tadi, boleh pemeriksaan itu akan dilanjutkan lebih sering lagi atau kita konsultasi lebih baik. Healthy lifestyle Bapak Ibu ini penting sekali, pola makan seimbang. Kenapa sekarang kok lebih banyak orang kena kanker dibandingin zaman dulu? Karena kebanyakan orang sekarang pengennya instan, pengennya serba cepat. Makanlah cepat saji. Nah, di mana makanan cepat saji itu terkadang banyak bahan pengawetnya, kemudian banyak makanan yang berlemaknya, ada kadang yang dikasih pewarna. Nah, itu semua yang menyebabkan munculnya radikal bebas dalam tubuh kita, sehingga menyebabkan si sel kanker ini semakin senang, semakin berkembang dengan baik. Jadi dia salah satunya adalah harus menjaga pola makan kita yang seimbang. Olahraga, karena olahraga ini dia akan meningkatkan metabolisme di dalam tubuh kita. Jadi sel-sel kita ini semakin meningkat kesehatannya. Nah, kemudian istirahat yang cukup. Nah, ini juga penting, istirahat yang cukup. 6-8 jam sehari. Supaya pada saat regenerasi sel, nah regenerasi selnya ini bisa berjalan dengan baik. Jadi sel-sel sehat kita ini akan lebih banyak untuk diproduksi, atau sel sehat kita ini, sel-sel kita yang mungkin lagi sakit, nah itu bisa diperbaiki dengan cepat. Atasi stres dengan kita ibadah mungkin, dengan meditasi, dengan kita sosial dengan orang, nah itu dia akan mengatasi stres. Kemudian jangan lupa kalau kita sulit menerapkan keempat hal itu, kita memberikan asupan nutrisi tambahan, yaitu misalnya dengan menggunakan HDI 4-star. Nah, ini pencegahan yang mudah Bapak Ibu. Selalu ingat dengan kata cerdik. Nah, kata cerdik itu maksudnya apa? Cerdik itu cek,
kesehatan secara berkala. Jadi misalnya setiap setahun sekali atau tiap 6 bulan sekali kita melakukan pemeriksaan secara berkala. Yang kedua, enyahkan asap rokok. Nah, itu penting karena asap rokok ini juga akan menimbulkan radikal-radikal bebas dalam tubuh kita yang menyebabkan sel kanker kita ini akan bertumbuh lebih cepat. Rajin aktivitas fisik, kita olahraga, nggak perlu Bapak Ibu olahraga tuh berat. Orang berpikir selama ini namanya olahraga itu harus yang berat. Tapi dengan kita misalnya jalan pagi setiap hari 30 menit sampai 45 menit. Nah, itu kita sebenarnya sudah melakukan aktivitas fisik. Nah, itu bisa kita lakukan. Apalagi di era ini kan kita banyak di rumah. Nah, kita lakukan aktivitas fisik, misalnya kita nyapu, ngepel, itu termasuk juga aktivitas fisik kita. Jadi jangan kita jadi kaum rebahan dan benar-benar kita rebahan aja gitu ya, tidak bersih-bersih, tidak nyapu, tidak ngepel, tidak lap-lap atau tidak memasak. Nah, tapi kita bisa lakukan aktivitas fisik yang ringan seperti kita memasak, kemudian kita nyapu, kita ngepel, itu untuk menjaga supaya kita tetap ada aktivitasnya. Ya memang akan lebih baik kalau kita misalnya melakukan jogging atau senam pagi, itu akan juga lebih baik. Kita bisa lakukan misalnya kalau yang nggak bisa berat-berat, kita bisa lakukan yoga, ataupun kita bisa lakukan pilates, atau kita bisa senam, tapi kita senam semuanya dari rumah. Jangan lupa kalau kita misalnya aktivitas fisik di rumah atau di luar rumah, kita menetapkan menggunakan protokol kesehatan yang ada. Kita tetap harus pakai masker, kemudian kita menjaga jarak. Nah, itu tetap harus kita perhatikan. Jangan kita mau aktivitas fisik, tapi aktivitas fisiknya tidak menggunakan protokol kesehatan. Nanti kita mencegah dari kanker, tapi malah kena penyakit COVID. Jadi harus tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Diet sehat dan seimbang, banyak makan buah, makan sayur, makan fast food harus dikurangi, atau mungkin makan makanan yang mengandung seperti pengawet, pewarna, perasa tambahan itu harus dikurangi. Kalau dalam jumlah yang cukup seperti kayak gula, garam itu masih oke. Tapi kalau dalam jumlah yang terlalu banyak juga itu harus dikurangi. Karena bisa menyebabkan sel kanker kita bertambah banyak. Istirahat yang cukup itu juga penting. Karena istirahat yang cukup menjaga tubuh kita tetap selalu sehat. Dan jangan lupa kelola stres. Jadi kita harus bagaimana mengingat supaya kita tetap sehat, terhindar dari kanker. Kita harus cerdik. Jadi cek kesehatan, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang dan sehat, banyak makan sayur dan buah, istirahat cukup, dan kelola stres. Nah, biasanya juga gini Bapak Ibu, yang punya sakit kanker jadi banyak bertanya, Dok, kalau kita bilang diet sehat dan seimbang, sebenarnya apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan atau apa yang boleh dan tidak boleh dimakan oleh orang yang punya sakit kanker. Biasanya jadi banyak pertanyaan seperti itu. Nah, gini Bapak Ibu, kalau kita punya atau orang tersebut sudah terkena sakit kanker, sebenarnya yang harus dijaga adalah makan makanannya yang harus dihindari itu adalah makan yang mengandung banyak pengawet, pewarna, kemudian perasa atau yang kita tambahin itu nggak boleh terlalu banyak. Atau kalau itu harus kita benar-benar kurangi. Kalau bisa dihindari, itu harus dihindari. Makan makanan yang dibakar itu nggak boleh. Kenapa? Biasanya kan kalau makan yang dibakar, misal sate, kita bakar ada asapnya, gosong. Nah, gosongnya itu yang nggak boleh kita makan karena itu bersifat karsinogenik. Misalnya kita mau barbekyuan, nah kan kadang barbekyuan itu mungkin panasnya itu kena nih ke daging kita, terus menyebabkan gosong. Nah itu yang nggak boleh kita konsumsi karena dia sifatnya adalah karsinogenik. Si sel kansernya akan bertambah banyak. Kemudian makanan-makanan berlemak, misalnya kita makan sapi, daging merah, itu kan banyak orang nggak boleh. Nah sebenarnya boleh selama kita memilihnya bukan makanan yang berlemak. Jadi kita makan yang berdaging merah tapi biasanya yang khas dalam. Ayam boleh nggak? Boleh. Tapi biasain bukan ayam yang boiler yang disuntik. Nah itu. Nah kayak Indo makan mie instan atau kita makan makanan yang kayak ayam yang goreng cepet saji itu sebaiknya kita hindari.
Sekali-sekali boleh nggak? Ya setahun sekali lah Bapak Ibu masih boleh. Tapi jangan sebulan terus sekali kita makan itu. Nah itu nggak boleh untuk orang penderita cancer. Perbanyak makan sayur buah, kemudian hindari hewan-hewan yang diternak. Misalnya udang, kerang itu sebaiknya dihindari. Karena biasanya kalau itu banyak pengawetnya atau biasanya banyak merkurinya. Nah itu juga nggak boleh. Tapi kalau misalnya mau ikan boleh nggak? Boleh. Terutama ikan laut dalam seperti salmon, tuna itu diperbolehkan untuk penderita cancer. Nah yang biasanya juga menjadi pertanyaan Bapak Ibu, kalau misalnya biasanya orang cancer nggak boleh makan atau konsumsi gula. Nah memang kalau gula itu tidak diperbolehkan, hanya boleh biasanya semaksimal 1 hari 1 sendok teh. Itu udah maksimal banget Bapak Ibu, kalau bisa dikurangin kayak minum bubble tea yang kandungan gulanya tinggi. Nah, itu udah benar-benar harus dikurangin Bapak Ibu. Tapi kan kita tahu kita punya madu, kita punya clover honey. Boleh nggak untuk penderita cancer? Karena itu kan manis. Biasanya banyak orang yang bertanya seperti itu. Kalau clover honey Bapak Ibu boleh. Karena apa? Karena manisnya itu bukan karena gula kita tambahin ke dalam situ. Kebanyakan madu banyak mengandung gula yang dimasukin ke dalam madunya. Tapi kalau clover honey memang manisnya itu dari si madunya. Jadi itu aman untuk orang penderita cancer dan dia tidak menyebabkan munculnya si sel cancer bertambah banyak. Jadi diperbolehkan Bapak Ibu. Nah ini sebaiknya penderita kanker ikuti program dokter, hindari pengobatan alternatif yang belum teruji. Di sini ada kalimatnya belum teruji. Maksudnya belum teruji itu gimana? Kadang kita sering ya, karena sudah ketemu ada benjolan, terus dokter bilang suruh operasi, orangnya takut dioperasi, takut tiba-tiba muncul kanker baru, atau kadang kita takut kena yang lain-lain, jadinya dia ke alternatif. Nah, kadang Bapak Ibu ke alternatif itu ada kalau Bapak Ibu suka dikasih ramuan-ramuan yang bentuknya kapsul. Kadang kita tanya atau pasiennya nanya, dok ini isinya apa? Ya pokoknya kamu konsumsi aja. Banyak Bapak Ibu yang ternyata kandungan di dalamnya adalah steroid atau kadang diberikan obat kemo. Jadi pada saat itu orang itu nggak punya keluhan atau keluhannya itu berkurang. Tapi yang disayangkan adalah setelah bertahun-tahun dia konsumsi tiba-tiba kok muncul kansernya tambah banyak atau kok kansernya tambah ganas. Nah itu karena pengobatan alternatif tapi kadang dikasih obat kemo, tapi obat kemonya kan nggak sesuai nih dengan orang tersebut. Bukannya si sel kansernya tidur, malah sel kansernya tambah banyak. Atau dosisnya biasanya salah. Jadi sel kansernya sebagian itu tidur, sebagian itu masih berkembang dengan baik. Dan dia kalau dia sebagian masih ada yang berkembang, belum tidur, ya dia akan berusaha bagaimana caranya supaya dia bertambah banyak. Nah makanya itu hindari pengobatan alternatif yang belum teruji. Tapi ada juga yang kadang nanya, kalau dia sudah tahu dok misalnya ada kandungan-kandungannya, ya boleh aja ya Bapak Ibu kalau kita tahu apa itu kandungannya. Selama memang terbukti secara klinis ya Bapak Ibu, selama teruji, saya bilang di sini teruji, nah itu diperbolehkan. Kemudian perbaiki pola makan dan pola hidup, beribadah lebih tekun dan konsumsi nutrisi kesehatan seperti kita menggunakan HDI 4-star. Nah, ini penanganannya kalau sudah terkena kanker payudara. Pertama diagnosis, yang kedua adalah operasi. Nah, ini juga yang Bapak Ibu mungkin suka banyak ya pertanyaan, "Dok, kalau misalnya saya kan ada benjolan, saya operasi. Kalau misalnya dia cancer, artinya kalau dioperasi tambah banyak dong, Dok, atau kalau dioperasi tambah ganas dong?" Bapak Ibu, kalau biasanya dokter itu sebelum dia melakukan operasi, pertama dia akan melakukan diagnosis dulu, atau dia akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut. Misalnya kita lakukan MRI dulu, USG dulu, atau mamografi dulu untuk melihat seberapa sih kanker ini. Kalau dia udah masuk yang stage 3 ataupun kita sudah masuk stage 4, biasanya dokter sendiri tidak akan melakukan
Operasi. Kenapa? Karena pertama kalau kita lakukan operasi, nah biasanya perdarahannya ini kalau udah cancer tuh biasanya susah berhenti. Kan kita nggak mau dong, kita mau melakukan treatment, kita mau memberikan kesembuhan pada pasien, tapi kita memberikan masalah yang lain pada pasiennya. Misalnya tiba-tiba perdarahannya karena dia udah cancer, grade 3, grade 4 mungkin, terus kita operasi, biasanya perdarahannya makin hebat atau perdarahannya susah berhenti. Kalau perdarahannya susah berhenti, ya itu kan juga memiliki resiko pada saat dia dilakukan operasi. Bisa meninggal di tempat. Nah, makanya itu biasanya dokter tidak akan melakukan itu. Nah, kadang ada juga yang mungkin stage 3 tapi tetap dilakukan operasi. Nah, itu biasanya kalau dia sudah melakukan kemo atau radiasi, si sel kansernya memang udah tidur, baru dilakukan operasi. Itu ada yang seperti itu. Tapi biasanya akan dilakukan dulu treatment-treatmentnya. Kemo dulu, kemudian radiasi dulu, terapi hormonal baru dioperasi. Nah, kalau misalnya operasi terus tambah banyak gitu, mungkin nggak kalau operasi sebenarnya dia tidak menyebabkan si sel kansernya itu tambah banyak Bapak Ibu. Jadi nggak bikin, oh kalau dioperasi terus kansernya jadi menyebar lebih cepat, itu enggak. Nah, menyebar lebih cepat atau tidak itu biasanya dia karena kena treatment atau enggak. Kalau ya nggak di treatment, diangkat, dioperasi terus nggak treatment ya menyebarnya lebih cepat. Tapi kalau ada benjolan dioperasi terus jadinya menyebar lebih cepat, enggak sih Bapak Ibu. Jadi operasi itu sebenarnya tujuannya juga salah satunya untuk melakukan penanganan supaya kayak misalnya ada masalah nih di benjolannya kan, kalau kansernya ada di situ kita angkat, masalahnya itu kita ambil. Jadi si sel kansernya itu kita ambil supaya si sel kansernya ini enggak menyebar ke tempat yang lain. Nah, makanya biasanya kalau operasi kemudian kita sudah angkat dan kita katakan bersih, daerah-daerah sekitarnya juga nggak kena cancer, biasanya paling kita lakukan kemo. Nah, kemo itu untuk mematikan misalnya sel-sel kanser yang sudah ada di tubuh kita. Kemudian dilakukan radioterapi, itu adalah untuk penyinaran, sifatnya biasanya lokal Bapak Ibu kalau radioterapi. Kalau kemoterapi kan sistemik, satu badan kita kena, muncul keluhan rambut rontok, atau kadang mual-mual, muntah, tangan kering, nah itu masih bisa tergantung obat kemonya apa. Nah kemudian setelah kemoterapi biasanya dilakukan radioterapi. Jadi dia sifatnya lokal. Tujuannya apa? Tujuannya kalau misalnya kita udah bunuh semuanya nih sel kansernya yang tidur, nah kan kadang-kadang tuh kalau misalnya kayak kita nyapu di depan rumah kan kita udah nyapu, tapi kadang-kadang masih ada debu-debu yang kecil nih Bapak Ibu yang masih tersisa, makanya kita harus pel. Nah, makanya debu-debu yang atau sisa-sisanya nih yang nggak keangkat pada saat operasi, yang tidak tertangani dengan kemoterapi, nah ini bisa dilakukan radioterapi untuk membersihkan sisa-sisanya. Nah, kemudian dilakukan fisioterapi. Tujuannya apa? Kalau misalnya kelenjarnya diangkat, nah itu untuk membantu memperlancar si kelenjarnya ini. Biar tangannya nggak kaku, biar tangannya nggak bengkak. Nah, makanya kita lakukan fisioterapi. Kemudian kita lakukan rehabilitasi. Jadi itu adalah penanganan untuk yang terkena kanker payudara. Nah, ini ada saran produk. Jadi sebenarnya 4-star itu untuk sebagai microfood atau cellular food. Jadi tujuannya cellular food ataupun microfood ini adalah untuk memberikan makanan bagi orang sel-sel dalam tubuh kita. Jadi sel-sel sehatnya semakin meningkat sehingga sel-sel yang kansernya ini dia akan semakin menurun. Nah, dengan adanya HDI 4-star, nah ini akan meningkatkan energi, stamina, detoksifikasi, antioksidan juga meningkat, regenerasi, anti-aging, dan sehingga perbaikan-perbaikan nih dalam sel tubuh kita. Sehingga karena perbaikan sel tubuh kita menjadi lebih sehat. Ini produk-produk yang bisa kita sarankan. Prinsip pengobatannya adalah pengobatan medis tidak dihentikan. Jadi, kalaupun kita sudah menggunakan HDI 4-star, kita tidak boleh menghentikan pengobatan medis. Jadi, obat medis harus tetap dilakukan. Tapi kita lakukan juga, kita bisa berikan nutrisi tambahan dengan menggunakan HDI 4-star. Tujuannya apa? Untuk mempercepat proses penyembuhan, untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh, menghilangkan atau mengurangi efek samping kemoterapi dan radioterapi, dan mematikan sel-sel kansernya. Jadi ini adalah nutrisi tambahannya supaya pada saat dia melakukan kemo mungkin radiasi, terapi hormonal yang mungkin ada efek sampingnya. Nah, efek sampingnya itu dia akan ditekan atau efek sampingnya ini akan diturunkan sehingga keluhan-keluhan itu berkurang. Jadi orang yang kalau kita
yang dengan kondisi sehat melakukan tindakan itu pemulihannya akan lebih cepat dibandingkan dengan orang yang mungkin pada saat melakukan kemo ataupun radiasi itu badannya lemes ataupun loyo. Biasanya pengobatannya itu akan berjalan lebih lama. Tapi dengan adanya HDI 4-star, penyembuhannya cepat, stamina kita ini tetap terjaga sehingga pengobatan atau kemonya itu yang mungkin tadinya harus 12 siklus jadi terpotong 8 siklus karena mungkin udah membaik dengan 8 siklus jadi nggak perlu sampai 12 siklus. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, kita punya Polenergy, ini semua dari polen. Nah, banyak orang itu sukanya gini, karena menggunakan polen, ini kan kita bilang nutrisi, ada vitamin A, vitamin B. Nah, kemudian orang tersebut jadi berpikirnya bahwa nggak perlulah Polenergy, yang penting mungkin kita gunakan ekstrak propolis, atau kita gunakan madu, atau kita menggunakan royal jelly, itu cukup. Nah, ternyata di Polenergy ini, atau di polen, ini kita punya yang namanya asam amino esensial. Jadi kita punya asam amino yang tujuannya itu untuk membangun sel-sel tubuh kita. Misalnya kita lagi bikin bangunan nih Bapak Ibu. Nah, kita bikin bangunan kan kita misalnya butuh semen. Nah, dari mana semen kita? Nah, semen itu kita ambil misalnya dari, kan kalau kita bangunan kita ambil dari toko bangunan. Harus ada bahan bakunya. Nah, bahan bakunya kita ngambil dari toko bahan bangunan. Nah, begitu juga dengan polen. Misalnya tubuh kita nih ada yang rusak nih. Kita butuh perbaikan. Misalnya, mah kita lagi ada yang rusak gitu ya, enzim-enzimnya lagi nggak benar. Nah, dari mana bahannya untuk memperbaikinya? Nah, bahannya ini kita ambil dari Polenergy tersebut. Jadi, polen ini fungsinya adalah untuk bahan dasarnya, bahan dasar untuk terjadinya perbaikan di dalam tubuh kita. Untuk yang misalnya punya masalah juga kayak kalau orang kemo kadang kan HB-nya suka turun, atau orang radiasi HB-nya suka turun. Nah, dengan Polenergy ini membantu meningkatkan Bapak Ibu HB-nya, leukositnya, trombositnya, itu karena produksinya. Tadi kan bahan bakunya, produksinya akan diperbaiki. Nah, karena bahan untuk produksinya ini ada, bahan bakunya ini tersedia dengan cukup, maka HB leukotrombonya ini yang biasanya turun dia akan meningkat. Dan dia akan meningkatkan juga untuk nafsu makannya. Jadi nafsu makannya, terus enzim-enzim pencernaan yang mungkin kadang terganggu. Nah, ini bisa diperbaiki dengan menggunakan si Polenergy ini. Nah, kemudian juga ada propolis. Propolis ini sebagai ada toksifikasi dan ada bioflavonoidnya. Bioflavonoidnya di sini untuk membantu mengurangi peradangan dan menurunkan efek samping dari kemo, radiasi, dan obat terapi-terapi lainnya. Nah, biasanya kita menambahkan jadi ekstrak dari propolis itu dicampur dengan jamur-jamuran ini. Jadi ada jamur lingsi, shiitake, dan maitake, di mana memang ini membantu untuk supaya si sel kansernya ini dia mati atau dia sel kansernya adalah tidur, dikurangi jumlahnya itu supaya dia tidak bisa berkembang dengan banyak. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya kita lakukan traditional Chinese medicine gitu ya ke Cina, nah Bapak Ibu akan menemukan jamur-jamur ini. Jadi mereka biasanya merangkai jamur ini, lingsi, shiitake, maitake, yang memang dipergunakan untuk membantu supaya sel kansernya ini cepat tidur atau supaya sel kansernya ini tidak semakin bertambah banyak. Nah, makanya itu kita pergunakan juga di sini. Jadi membantu menurunkan efek samping dari kemo dan membantu supaya si sel kansernya cepat mati. Kemudian ada royal jelly, ini juga untuk regenerasi sel-sel tubuh kita. Kemudian, nah ini kan tadi salah satu penyebabnya juga karena stres. Nah, royal jelly ini membantu untuk mengurangi atau meredakan stres dan masalah tidur. Dan dia juga kaya akan selenium. Nah, ini ada clover honey atau kita menggunakan madu kita, memperbaiki sistem pencernaan. Jadi kalau misalnya dengan kemo pencernaannya bermasalah, nah ini membantu untuk masalah pencernaan tersebut. Kemudian yang sulit makan, kadang kan kalau kita kemo ataupun radiasi, apalagi bayu darah tuh kena di lehernya Bapak Ibu. Nah, ini dengan clover honey dia melegakan tenggorokan kita supaya tenggorokan kita yang panas akibat dari efek kemo ataupun efek dari radiasi ini didinginkan dengan menggunakan clover honey.
Kemudian juga kalau misalnya propolis, nah propolis itu juga mengurangi peradangan. Jadi kan kalau kita misalnya ya radioterapi, misalnya radioterapi di payudara, nah itu biasanya kena nih Bapak Ibu ke daerah leher sini. Nah biasanya orangnya keluhannya misalnya nyeri menelan, atau kadang susah makan, kayak lehernya mengganjal. Nah dengan bantuan kita kasih Propoelix Plus, dengan kita berikan Clover Honey, dia membantu supaya peradangannya itu yang mungkin bukan peradangan dari luar, tapi peradangan dari dalam itu segera teratasi. Sehingga peradangannya ini berkurang, karena peradangan ini berkurang, orang ini biasanya dia mau radiasi atau radioterapi, itu dia akan terasa nyaman, dia nggak ada gangguan. Nah, karena ada peradangan-peradangan di dalamnya ini diperbaiki dengan tadi, dengan ekstrak propolis, dengan si jamur-jamur tadi, dan adanya Clover Honey ini. Nah, itu saja Bapak Ibu materi hari ini atau yang bisa sharingkan untuk masalah kanker payudara ini. Dan memang benar Bapak Ibu bahwa kita bukan teori aja, tapi memang beberapa pasien saya yang saya tangani langsung, kemudian kayak kemo ataupun radiasi, biasanya efek sampingnya ini lebih cepat berkurang Bapak Ibu. Jadi yang biasanya mungkin rambutnya rontok nih Bapak Ibu, nah rambutnya tetap bisa rontok pada saat dia melakukan kemoterapi. Tapi biasanya rontoknya itu nggak sampai benar-benar yang rontok banyak, atau nggak sampai yang kadang kan orang yang rontoknya sampai botak. Nah, kadang ada yang rontok tapi nggak sampai rontoknya botak. Atau yang biasanya yang paling signifikan banget kalau kanker nasofaring Bapak Ibu, atau yang di sini. Nah, itu biasanya air liurnya kalau kita kasih kemo ataupun kita radiasi, itu biasanya air liurnya itu akan ikut berkurang. Terus kemudian rasa di lidahnya ini akan menghilang. Nah, dengan treatment dengan menggunakan suplemen ini, justru yang tadinya kita pikir kalau air liurnya itu baru muncul 1 tahun atau 2 tahun setelah dia radiasi, ini dalam beberapa bulan, hitungannya misalnya dalam waktu 6 bulan dia kontrol, justru air liurnya ini sudah terproduksi lagi. Jadi dengan adanya HDI ini, dengan adanya 4-star ini, dia akan membantu efek sampingnya berkurang dan sel-sel di dalam tubuh kita yang mungkin tadinya rusak karena kena kemo atau kena radiasi, nah itu akan terjadi pemulihan lebih cepat. Nah itu saja Bapak Ibu, saya kembalikan kepada host kita, kepada moderator kita Pak Ara. Ya, oke, thank you Dok. Ini luar biasa sekali ya. Saya sampai terkagum-kagum gitu ya mendengarkannya ya. Saya juga nggak nyangka bahwa ternyata produk HDI bisa sangat membantu ya, terutama untuk mereka yang masalah kesehatan. Oke, baik sekarang kita langsung buka aja tanya jawabnya ya. Ini ada beberapa yang sudah mulai bertanya Dok di chat ya. Nanti saya coba pilihin ya. Ini ada yang pertama-tama, Dok, oma saya kena kanker hati ya, mama saya juga kena kanker rahim, tante saya juga kena kanker hati. Apakah ini artinya saya punya kecenderungan untuk menderita kanker ya Dok? Nah, pengobatan tumor jinak di payudara, usia saya 52 tahun dan saya menyusui sampai usia anak saya 2,5 tahun dan anak kedua 1 tahun. Nah, sekarang mereka sudah dewasa. Nah, menurut dokter gimana nih sarannya? Saya harus apa dan juga mungkin produk yang saya konsumsi ini apakah sudah cukup atau belum dengan 4-star saja? Oke, bisa dibantu Dok? Itu satu penanya ya atau 2 penanya sudah? Satu penanya. Jadi dia cerita bahwa keluarganya itu banyak kena kanker. Ya, nah kalau keluarga itu banyak yang kena kanker, saya harus apa gitu loh. Terus sekarang ini lagi ada pengobatan jinak di payudara, maksudnya apakah saya akan kena juga? Oke. saya Ya, akan sama seperti keluarga-keluarga saya pengobatan tumor jinak kalau katanya dia. Oke. Ya, sebenarnya pertanyaannya menarik ya. Jadi luar biasa sekali juga keluarganya punya riwayat atau genetik cancer ya. Nah, kalau gitu memang kita punya resiko. Biasanya ibu punya resiko untuk terkena cancer itu juga akan lebih meningkat.
Tapi bukan berarti kalau keluarganya itu kena cancer, kita pasti kena cancer. Enggak ya, belum tentu. Kalau kita menjaga dengan pola yang tadi, dengan cara kita menjaga dengan cerdik tadi, nah itu biasanya kalau keluarga kita punya penyakit, walaupun riwayat keluarganya banyak yang cancer, bisa jadi kita nggak kena. Karena kita menjaga hal tersebut, kita mencegahnya supaya tidak terjadi hal tersebut. Tapi kita harus benar-benar menjaga. Karena kita tahu bahwa kita punya genetik itu, benar-benar harus kita perbaiki banget dari pola hidup kita, kebiasaan kita, makan kita. Itu biasanya dengan kita perbaiki hal tersebut, resikonya akan menurun walaupun ada genetik. Nah, kalau misalnya ada benjolan di payudara kemudian lagi menyusui, ya kita lihat dulu Bu, benjolan payudaranya seperti apa. Kalau misalnya selama benjolan payudaranya jinak sih, ya nggak apa-apa, tetap lakukan aja menyusui, boleh tetap dilakukan. Atau mungkin sebenarnya kalau misalnya pada saat menyusui kemudian ada benjolan di payudara, itu biasanya kelenjar-kelenjarnya Bu. Kelenjar-kelenjar air susunya itu biasanya tersumbat, jadi kayak berasa menggumpal. Karena kan pada saat kita menyusui, biasanya kelenjar-kelenjar itu ada yang tersumbat jadi peradangan. Nah, kalau udah peradangan jadinya berasa ada benjolan. Jadi balik lagi ya kita harus lihat, harus konsultasi untuk dilihat ke dokter. Karena tiap benjolan tuh nggak semua sama. Tiap benjolan tuh beda-beda. Bisa jadi karena ibu menyusui ya, jadinya salurannya tersumbat, jadi muncul kayak benjolan atau bergerenjel-gerenjel kalau orang bilang gitu ya. Kalau orang Jawa bilang kayak apa nggak rata lah ya, bergelombang. Nah itu bisa terjadi. Nah itu harus kita lihat. Apakah cukup dengan Forstar? Ya kita bisa mengatasi, membantunya dengan Forstar. Tapi kalau misalnya kayak seperti ini, jangan kita kasih Forstarnya cuma 1 kali 1 aja ya Bu. Sebisa mungkin dosisnya dinaikin gitu. Lebih baik dosisnya agak lebih banyak untuk mencegah penyebaran gitu. Ya, mungkin Dok kita mau juga harus berikan satu disclaimer ya bahwa konsultasi dengan media terbatas seperti ini itu juga tidak bisa dijadikan satu dasar tetap ya. Tetap kita merekomendasikan untuk para rekan-rekan yang mau berkonsultasi tetap datang ke rumah sakit ya Dok untuk diperiksakan ya. Benar. Apalagi kalau kita ngomong benjolan tuh tiap orang Ya, beda jadi nih benjolannya gitu. ya betul. Jadi Bapak Ibu nggak bisa menggunakan konsultasi melalui media ini untuk sebagai satu acuan medis atau satu seperti diagnosa gitu ya. Jadi ini hanya sebatas sharing pengalaman Dr. Victoria yang pernah menangani keluhan-keluhan serupa, jadi misalkan sharing pengalaman. Tapi kalau kami merekomendasikan jika Bapak Ibu memang merasa ada satu kondisi yang perlu diperiksakan, kami sangat menyarankan Anda untuk memeriksakan. Nah, lalu bagaimana fungsinya produk ini? Seperti sampaikan ya bahwa produk ini akan sangat membantu untuk menjaga kesehatan tubuh kita ketika kita sedang dilakukan pengobatan medis ya. Nah ini kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya Dok. Dok, saya mau tanya 2 tahun lalu saya operasi angkat benjolan lemak sisa ASI. Ini ada kata operasi angkat lemak benjolan sisa ASI. Nah, apakah ini bisa menjadi pemicu kanker? Karena saya mengalami rasa sakit yang luar biasa waktu itu dioperasi. Ya. Kalau dioperasi pasti sakit Bu. Biasanya kalau habis operasi pasti akan mengalami nyeri. Kenapa nyeri? Karena kan kayak ada di dalam tubuh kita tuh yang kayak kalau dioperasi itu kan diangkat ya. Yang tadinya ada nempel di dalam tubuh kita kayak diobok-obok. Kalau kayak kita ambil itu kan pasti ada sesuatu yang hilang tuh pasti akan rasanya nyeri. Itu wajar Bu. Cuman masalahnya nyerinya sampai berapa lama. Kalau misalnya dalam waktu hitungan 2 tahun, 3 tahun masih nyeri dan nyerinya itu hebat, ya kita harus konsultasi. Takutnya ada infeksi atau mungkin ada yang pada saat operasi ada sesuatu yang muncul. Nah, itu bisa terjadi. Jadi kalau misalnya nyeri, terus nyerinya hebat, udah sampai berbulan-bulan masih atau bahkan bertahun-tahun masih nyeri, ya harus kita konsultasikan. Takutnya ada terjadi sesuatu pada bekas operasinya itu. Tapi kalau misalnya nyeri pada saat setelah operasi, misalnya seminggu atau 2 minggu di awal nyeri,
ya itu adalah hal yang wajar, memang bisa terjadi seperti itu. Tapi biasanya akan berangsur-angsur, iya kan nyerinya akan hilang. Nah, kemudian kalau misalnya apakah benjolan itu memicu terjadinya kanker, biasanya kalau itu kan kalau dioperasi ada ininya Bu, ada hasil namanya patologi anatominya. Nah, itu dilihat dulu dari situ. Nah, kalau misalnya ada patologi anatominya baru kita bisa ngelihat nih, apakah dia benar-benar dia resiko untuk kanker atau enggak. Tapi kalau lemak aja biasanya cuman benar-benar yang lemak itu biasanya atau karena sisa ASI biasanya sih nggak memicu untuk terjadinya kanker, Bu. Tapi biasanya kayak fibroadenoma mame yang jenisnya itu dia memicu untuk kanker. Jadi balik lagi kalau kita lakukan operasi, kita lihat dulu hasil dari patologi anatominya itu apa. Nah, dari situ kita baru bisa menentukan apakah dia mungkin memicu terjadinya kanker atau enggak. Jadi nggak bisa semua, tadi seperti dibilang di awal, nggak bisa semua benjolan kita samakan. Atau kan semua operasi itu kita samakan, itu nggak bisa. Jadi harus dilihat based on tergantung dari hasilnya apa gitu. Oke, Dok, ini sepertinya perlu disampaikan sekali lagi. Ini ada begitu banyak yang sifatnya diagnosa gitu ya, Dok ya. Jadi Ya. mereka di sini menanyakan, Dok, saya ada jerawat, saya ada benjolan, terus saya apakah setelah operasi, ini sistemnya tuh Bapak Ibu sekali lagi bukannya kami nggak mau menyampaikan, tapi ini akan membuat Dr. Victoria mengalami kesulitan karena tidak bisa melakukan observasi dengan tepat. Yang kami khawatirkan nanti Bapak Ibu bertanya di sini dengan asumsinya Bapak Ibu dan Dr. Victoria menjawab dengan asumsinya Dr. Victoria gitu ya kan. Nah, ini akan menjadi sangat berbahaya sekali. Nah, tapi ini ada pertanyaan yang menarik, Dok. Artinya gini, Dok, bagaimana peranan produk HDI ini jika ada saran untuk dilakukan kemo atau operasi? Maksudnya gini, banyak ada yang berpikir bahwa kemo dan operasi itu adalah pilihan, mau kemo atau mau operasi atau mau pakai produk HDI. Jadi seolah-olah tuh itu ada kayak 3 pilihan gitu loh, Dok. Nah, boleh nggak, Dok, ini dibantu juga buat rekan-rekan di sini bagaimana hubungan antara operasi, kemo dan produk HDI gitu, Dok? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong ini agak luas dan agak panjang ya. Jadi itu sebenarnya bukan satu pilihan. Jadi operasi, kemo, atau produk HDI. Jadi gini, kalau misalnya baru stadium awal, misalnya stadium yang pertama atau kedua, biasanya yang dilakukan pertama kali adalah operasi. Jadi tindakan kita pertama kali adalah operasi dulu, Bapak Ibu. Apapun segala benjolan mau di payudara, ataupun mungkin di serviks, atau mungkin di usus, atau di lambung, semua benjolan, ataupun di prostat sekalipun. Nah, itu biasanya tindakan pertama seorang dokter itu sebelum melakukan tindakan yang lain itu kita lakukan operasi terlebih dahulu. Jadi kalau ada benjolan tuh biasanya akan dioperasi terlebih dahulu. Tujuannya operasi itu apa? Tujuannya operasi itu adalah sebenarnya untuk menentukan pertama diagnosisnya. Benar nggak sih dia ini kanker? Apakah benar dia kanker jinak atau mungkin sebenarnya ada tumor ganas? Dia benjolannya tapi benjolan ganas yang tidak menyebabkan kanker. Kan benjolan ada yang ganas, ada yang jinak. Nah, kalau jinak ya kita nggak lakukan treatment apapun. Kita nggak mungkin lakukan kemoterapi. Tapi kalau kita lihat pada saat hasil operasinya itu ternyata dia ganas, nah baru kita lakukan step berikutnya adalah kemoterapi atau radioterapi. Ada yang digabung dua-duanya juga, bisa lakukan kemoradioterapi atau kita bilangnya adalah kemoradiasi, itu bisa. Atau pilihan yang kedua, kemo dulu baru radiasi, itu juga ada. Atau mungkin cuman radiasi aja, radioterapi aja, itu juga ada. Atau mungkin radioterapi dulu, baru kemoterapi, itu juga ada. Jadi itu step-stepnya. Jadi sebelum kita melakukan treatment atau sebelum kita lakukan misalnya kemoterapi nih, radioterapi atau terapi hormonal, imunoterapi, pertama kali yang biasanya kita lakukan adalah biopsi ataupun kita operasi terlebih dahulu. Kalau misalnya benjolannya itu terlihat besar, kadang kayak di hati, benjolannya kan kadang kalau di hati itu agak besar ya Bapak Ibu.
Nah, itu nggak semua hatinya kita ambil, tapi kita cuma ambil sampel sedikit. Kita ambil sampel sedikit tujuannya apa? Untuk menentukan ganas enggak. Nah, selain itu, operasi selain menentukan ganas atau enggak, kita menentukan jenisnya apa. Karena sebenarnya kelihatannya cuma kanker payudara, tapi sebenarnya punya jenis banyak. Kayak misalnya ada yang namanya DCIS, yaitu ductal situ karsinoma. Jadi itu pre-kansernya gitu. Nah, itu beda dengan kalau misalnya kita bilang kanker stadium sekian. Nah, itu beda. Jadi dasar operasi itu adalah sebagai dasarnya dokter untuk menentukan terapi apa yang mau kita lakukan. Jadi nggak dokter tuh nggak selalu kayak kemo ya udah asal kemo, udah tahu kanker payudara asal kemo udah gitu. Enggak Bapak Ibu. Jadi harus tentuin dulu jenisnya apa, penyebabnya apa. Biasanya ditentukan juga di situ ada penyebabnya. Apakah karena hormonal ataukah karena tidak ada hormonal yang berpengaruh. Nah, itu untuk menentukan treatment berikutnya, yaitu untuk menentukan kemoterapi atau radiasi. Jadi operasi dulu, kemoterapi dan radioterapi. Nah, produk kita ini sebenarnya sebagai adjuvan. Jadi sebagai terapi tambahan. Misalnya kalau kita mau operasi, tujuannya apa? Kita pakai pertama pemulihannya lebih cepat. Jadi pemulihan lebih cepat, kemudian perdarahannya yang biasanya muncul pada saat kita operasi ini lebih cepat untuk berhenti. Jadi kan kalau kita punya sel cancer, perdarahan itu dia akan lama untuk berhentinya. Atau gampang sekali karena jaringannya itu rapuh, jadi gampang untuk berdarah. Nah, dengan kita konsumsi produk HDI ini, si sel kansernya ini yang tadinya rapuh, atau pembuluh darah kita ini yang tadinya rapuh, nah ini dikuatkan dengan produk dari HDI tersebut. Jadi pemulihannya lebih cepat, perdarahannya ini yang terjadi juga nggak semakin banyak. Itu biasanya pada saat operasi. Tapi kalau pada saat kemoradiasi ataupun radioterapi ini meminimalkan efek samping. Tapi bukan berarti hilang sama sekali. Bisa aja Bapak Ibu tetap ada efek sampingnya, tapi diturunkan efek sampingnya. Kayak tadi nyeri menelan. Nah, nyeri menelan ini berkurang. Atau bahkan nyeri menelannya ini hilang. Atau mungkin banyak yang dari kita kalau misalnya habis dari penggunaan produk HDI, kita lihat orangnya itu seger Bapak Ibu biasanya. Kelihatan kalau dia tuh nggak sakit. Banyak kan kalau orang kemoterapi begitu habis selesai kemo, kelihatan tuh kayak orangnya lemes, loyo, terus kayak nggak bergairah karena badannya nggak enak semua. Atau bahkan ada beberapa setelah kemo bisa tiba-tiba rasanya pingsan, diare. Nah, beberapa orang atau yang diberikan terapi tambahan ini, dia justru walaupun kemo, radiasi itu badannya tetap seger. Jadi kelihatannya tuh nggak kayak tidak melakukan treatment apapun. Jadi badannya itu tetap terjaga, kondisinya stabil sehingga pemulihannya juga akan lebih cepat. Jadi itu fungsi dari produk kita dan itulah fungsi-fungsi dari treatment-treatment yang dilakukan untuk si cancer tersebut. Tuh. Oke, jadi kalau saya boleh simpulkan dok, berarti intinya apapun penanganan yang ingin kita pilih ya, apapun penanganan yang mungkin setelah Bapak Ibu konsultasikan ke dokter, entah itu mungkin Bapak Ibu memutuskan untuk biopsi, ataupun Bapak Ibu memutuskan untuk menunda operasi, ataupun Bapak Ibu yang sedang menjalani kemo ataupun radioterapi, intinya produk HDI itu dikonsumsi dari sebelum, saat, sampai sesudah ya dok ya. Jadi benar-benar produk HDI itu membantu di setiap fasenya ya. Kalau misalkan Bapak Ibu baru sadari, mulai khawatir nih ya, kok rasanya kayak ada benjolan, langsung minum produk HDI. Kenapa? Itu akan sangat membantu tubuh untuk menekan pertumbuhan sel kankernya. Karena tadi dokter bilang kan sel kanker itu memperbanyak diri ya, jadi dia akan menguatkan daya tahan tubuh kita untuk menekan sel kankernya. Lalu segera periksakan ke dokter. Nah, waktu dokter periksakan, dokter akan memberikan saran mulai dari pemeriksaannya sampai dengan tindakannya gitu ya. Nah, selama fase itu produk HDI tetap dikonsumsi, Bu. Karena apapun nanti tindakannya, seperti Dokter Victoria bilang, akan mempercepat recovery-nya, betul ya dok ya? Dan lalu setelah itu ketika Anda sudah selesai dinyatakan Anda mau recovery, gunakan lagi produk HDI-nya gitu. Ini akan membantu meningkatkan survival rate Anda gitu ya.
dan jadikan produk HDI ini sebagai satu bagian dari gaya hidup sehat. Begitu ya dok ya kurang lebih ya. Jadi untuk tindakan medis dan penanganannya Anda harus konsultasikan dengan dokter Anda. Tapi dari kami menyarankan apapun pilihan Anda ke depannya, jangan tinggalkan produk HDI-nya. Karena ternyata sangat berguna di semua lapis ataupun fase tindakan Anda. Oke, dok, ini bicara soal survival rate ya dok. Ini ada yang bertanya gini, kenapa ya dok saya ini sudah diangkat di YouTube, ini ada yang nanya ya, karena kita channel juga sampai ke YouTube karena ini udah full banget. Ditanya begini dok, kenapa saya sudah operasi, lalu sudah diangkat, lalu beberapa tahun kemudian muncul lagi di tempat yang sama dok. Gitu. Nah pertanyaan gini, apakah itu hal yang normal bahwa setelah diangkat tumornya atau kankernya muncul lagi, dan apakah itu akan terus berulang sampai berapa lama? Ya itu yang pertama. Yang kedua, benarkah bahwa kalau saya dioperasi di sebelah kiri itu kankernya bisa pindah ke kanan gitu loh dok? Dan sebenarnya itu kenapa? Gitu. Jadi ada dua pertanyaan ya dok. Apakah kanker yang berulang di tempat yang sama itu normal? Atau kita bisa lakukan pencegahan seperti apa? Dan apakah kanker itu bisa pindah? Dan kalau pindah itu bagaimana kita juga mencegahnya supaya dia nggak berpindah gitu ya? Nah, boleh dibantu ya dok? Ya, oke. Ya, jadi kalau misalnya nih Bu, kalau misalnya kan udah operasi, udah kemo, memang kita kalau kayak penyakit diabetes atau kita mungkin sebut penyakit yang lain, kita atasi dengan obat-obatan itu selesai. Atau kita kayak flu selesai. Kalau dikasih obat, kita istirahat cukup, selesai. Tapi sel kanker ini sebenarnya agak unik Bu. Jadi walaupun kita udah kemo ataupun udah radioterapi, tapi kadang ada sel kanker itu yang bandel Bu. Atau sel kankernya ini nakal. Jadi udah diobatin, udah diterapi, tapi dia bisa muncul lagi. Nah itu bisa. Biasanya hal itu masih mungkin terjadi. Tapi nggak setiap orang pasti begitu, nggak. Tapi bisa jadi itu terjadi. Nah biasanya dicari tahu itu misalnya penyebabnya, apa faktornya. Terus apakah bagaimana treatment sebelumnya gitu. Kalau memang sudah dinyatakan tuntas atau sudah dinyatakan sembuh, berarti biasanya sel kankernya ini agak bandel nih Bu, agak yang dia suka muncul lagi dan dia berkembangnya itu biasanya akan lebih cepat dibandingkan reaksi dari obat kemonya ataupun radiasinya. Nah, kalau seperti itu biasanya kita kasih suplemen bantu supaya si sel kankernya ini nggak kemana-mana atau supaya sel kankernya ini nggak tumbuh lagi. Nah itu mungkin yang pertama. Jadi masih bisa nggak? Masih, tapi tiap orang beda-beda. Kembali lagi tiap orang beda-beda dan mungkin untuk ibu ini kankernya agak yang bandel biasanya atau dia cocok sama obat kemonya cuma sebentar, terus dia muncul lagi, dia mencoba untuk berkembang atau kita bilang berproliferasi, nah dia muncul lagi dan mungkin sel sehat kita ini nggak bisa untuk melawan si sel kankernya itu. Atau mungkin gimana Bu pola hidupnya, misalnya stres nggak atau mungkin dari makanan, nah itu juga biasanya faktor yang berpengaruh. Jadi selain kita harus lihat juga, selain kita harus treatment ya kita harus memperbaiki faktor-faktor tadi itu. Jadi yang faktor penyebabnya seperti stres atau mungkin seperti makanan yang kita konsumsi itu benar-benar kita harus jaga. Nah, kok bisa muncul di tempat yang lain? Nah, tadi seperti dibilang, kan kita ini udah kayak kemo, udah radiasi, apalagi kalau radiasi kan dibombardirnya di tempat tersebut ya Bu. Dengan otomatis, dengan kata lain misalnya di kanan, dibombardir di kanan. Otomatis sel-selnya yang mati di kanan. Nah, tapi kan masih ada sisa-sisa mungkin Bu. Dia mencari cara, dia kasih cari jalan gimana supaya dia akan tumbuh lagi, dia berkembang lagi. Nah dia cari jalan, nah yang sebelah kiri ini kan nggak dilakukan radiasi ataupun nggak yang banyak treatmentnya nih Bu, nggak dilakukan radioterapi. Nah mungkin dia pindah. Nah pindahnya mungkin ke sebelah kiri. Jadi biasa nyebarnya ke sebelah kiri. Jadi pindah nih dari kanan ke kiri. Karena sel kankernya cari cara gimana supaya dia tetap bisa berkembang. Kalau dia udah diobatin di sebelah sini kan dia cari cara gimana supaya dia berkembang. Nah sebelah kirinya itu kan nggak di treatment selain kemo, jadi ya dia berkembang di situ lebih banyak di situ.
Nah, itu bisa terjadi kayak gitu, Bu. Jadi dia cari cara gimana dia bisa bertumbuh, dia bisa berkembang. Makanya kadang muncullah namanya penyebaran di tulang, di otak, atau di kelenjarnya, yaitu karena dia cari cara. Gimana caranya supaya dia hidup gitu. Biasanya gitu. Oke, Pencegahannya, berarti dok sebenarnya berarti sel kanker ini tuh berpindah ya, dia mencari ya, lokasi atau organ yang istilahnya belum tercemar oleh radiasi gitu ya. iya, benar. Nah, Yang berarti belum memang pengobatan. kan kita nggak mungkin ya dok sebagai dokter tuh menyarankan, oh diradiasinya seluruh badan aja Bu, biar semuanya nggak tumbuh kanker lagi, nggak mungkin ya dok ya. Nggak boleh, Nah, itu disitulah tuh peranan nggak boleh di kita situ lakukan. ya. Yang itu menyalahi ya, maksudnya gini, oh kankernya di Ya, payudara sebelah kiri, ibu mau nggak yang kanannya nggak tumbuh, kita sinar juga, nggak mungkin ya dok, nggak boleh ya, itu secara ya etika nggak boleh. kedokteran itu berbahaya ya. Nah, tapi kita bisa sarankan produk HDI ya dok di sini ya, bahwa Ya, benar ketika itu daya ada tahan hari. tubuh kita kuat, betul ya, ketika tubuh kita ini mampu menekan sel kanker di tempat yang lain, nah ini akan sangat meminimalisasi penyebaran, begitu ya benar ya dok? Benar. Mungkin gini, Para, kadang yang suka terjadi gini, pada saat dia kemo, radiasi, dia konsumsi nih produk HDI ya. Nah, dia tekun, patuh, minum, konsumsi. Begitu dia merasa atau sudah dinyatakan sembuh, dia mulai bolong-bolong konsumsinya. Atau mungkin dosisnya yang tadinya tinggi, terus tiba-tiba dosisnya turun turun drastis, terus udah gitu konsumsinya bolong. Nah, itu biasanya yang kadang juga menyebabkan munculnya si kanker itu bertambah banyak. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk mencegah perpindahan sel kanker, ada alangkah baiknya selama 5 tahun sejak Anda mengkonsumsi produk HD ini jangan diturunkan. Itu yang pertama. Yes. Yang kedua, jangan dirubah pola hidupnya ya. Maksudnya dulu waktu Anda masih kemo atau masih kanker, Anda jaga makan gitu ya. Makanannya nggak yang penuh dengan pengawet, nggak yang instan-instan gitu ya. Tapi sekarang begitu dinyatakan sudah sembuh, sudah bersih, produk HD-nya diturunkan, mulai begadang, mulai merokok, mulai minum alkohol, ya, mulai tidak olahraga lagi, gitu kan, makan mulai sembarangan, ya tentu saja kankernya akan semakin senang dan dia akan sangat besar kemungkinan muncul lagi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan terakhir, dok. Dari usia berapa sih kanker payudara ini bisa menyerang? Ya, dan mungkin dokter bisa tambahkan sedikit survival rate-nya, maksudnya apakah semakin muda ini akan semakin tinggi kesempatan sembuhnya atau semakin rendah kemungkinan kenanya atau bagaimana? Karena di sini ada pertanyaan juga ibu-ibu yang khawatir apakah kalau anaknya ini mengalami satu kayak yang aneh di payudaranya, ini ibu-ibu bingung nih. Ini antara hormonal karena payudaranya sedang bertumbuh dari anak-anak ke remaja gitu ya, lagi akil balik kalau bahasanya, atau itu sesuatu yang tadi dokter bilang kayak pengerasan gitu ya, terus kayak ada benjolan. Nah ini kan bagi mungkin para orang tua di sini juga bingung gitu ya, kita bisa periksa punya kita sendiri yang mungkin sudah matang gitu ya, sudah dewasa. Nah bagaimana dengan yang anak-anak gitu ya. Lalu apakah resiko menopause juga membuat resiko terkena kanker payudara ini menurun atau bertambah? Nah, mungkin ini juga bisa dibantu dok untuk pengetahuan kita semua. Ya. Kalau dulu zaman mungkin di tahun 90 2000-an awal itu orang yang terkena kanker payudara itu usianya mungkin sekitar 40, 50, itu yang paling tinggi ya Bapak Ibu, 50 tahun ke atas. Itu biasanya paling tinggi. Bahkan yang 60 tahun itu justru malah lebih rendah. Tapi sekarang ini itu bukannya berkurang, tapi malah bertambah. Jadi yang anak-anak muda nih, yang mungkin usianya 30-an, itu malah biasanya yang sekarang ini juga bisa kemungkinannya kena. Jadi 30-an itu dulu, kalau kita lihat dulu itu jarang banget anak 30-an kena. Tapi mungkin karena itu kebiasaan kayak lifestyle-nya kurang bagus. Kemudian dari makan, mungkin makanannya yang pengennya yang instan-instan, nggak ada asupan nutrisinya kurang. Nah, anak usia 30 pun itu sekarang sudah banyak yang terkena kanker. Baik itu kanker payudara ataupun yang paling sering biasanya kayak kanker kelenjar getah bening, itu juga yang paling sering muncul pada anak-anak
atau yang usianya itu sekitar 20, 30 itu kadang muncul sering gitu. Tapi kalau yang kanker payudara sendiri itu sekitar 30-an ke atas itu udah mulai kena. Nah, dulu juga orang pikir kayak usia setelah 60 ke atas, setelah menopause, itu jarang terkena kanker payudara. Tapi sekarang ini banyak juga, mungkin karena teknologi makin canggih, mungkin orang lebih aware, nah itu biasanya jadinya ketahuan. 60 itu juga banyak Bapak Ibu, tapi biasanya range-nya itu 40-50. Nah, kalau misalnya kayak tadi benjolannya kayak gimana, balik lagi konsultasi ya Bu, kita nggak tahu soalnya benjolannya itu, kita soalnya semua benjolan kita nggak bisa lihat. Kalau dari luar kan kelihatan cuma benjol, tapi nggak tahu nih sebenarnya akar permasalahannya di mana. Cuman yang bisa kita lakukan kalau misalnya anaknya masih di bawah 20 tahun, lakukan sadari tadi. Kita lakukan pemeriksaannya itu secara rutin seminggu setelah menstruasi tiap bulan dilakukan. Jadi pada saat mandi itu anaknya suruh ngerasain gimana benjolannya tambah besar atau mungkin kadang benjolannya hilang. Kadang ada juga yang benjolan itu muncul pada saat dia menstruasi, tapi nanti pas dia udah nggak menstruasi, seminggu setelah menstruasi itu hilang. Itu juga ada yang seperti itu. Tapi kalau misalnya lagi tiba-tiba benjolan dan kita merasa khawatir, kembali lagi saya bilang ya harus kontrol ya Bu. Jadi kita nggak tahu juga, tapi bisa kita kasih misalnya produk-produk Forstar itu membantu biasanya. Gitu. Dok, sorry, berarti apakah sadari ini hanya bisa dilakukan oleh wanita yang sudah menstruasi, Dok? Artinya kalau anak-anak yang belum menstruasi itu rendah terkena masalah kanker payudara ini atau bagaimana? Ya, kalau anak-anak yang muda banget yang belum pubertas sih biasanya nggak ada ya yang kena, hampir kecil banget yang terkena kanker payudara gitu. Jadi memang yang dimulai sadari itulah yang kita punya resiko untuk terkena kanker payudara. Gitu. Jadi yang sudah masuk Jadi buat Bapak pubertas Ibu yang anaknya masih kecil lalu ada benjolan, daripada Anda khawatir segera periksakan gitu ya. Iya. Bawa saja ke dokter, diperiksakan, ditanyakan, itu akan jauh lebih baik karena walaupun teknologi semakin tinggi tetap ada keterbatasan dalam observasi menggunakan panca indera bagi para dokternya. Oke, pertanyaan terakhir Dok di pagi hari ini, thank you banget ya Dokter Victoria sudah berbagi bersama kita. Dok, gini, kan produk HDI ini kan ada yang propolis, ada yang propoelix, ada yang propoelix plus. Ya kita semua tahu itu produk yang bagus sekali digunakan untuk mencegah pertumbuhannya kanker maupun mendampingi selama pengobatan ataupun meningkatkan survival rate. Ya, nah apakah ini bisa dipakai semua atau mungkin dokter punya sharing atau preferensi propoelix plus ini sebaiknya digunakan di fase yang apa? Kalau cuman untuk rekan-rekan yang hari ini mendengarkan, misalkan ingin pencegahan saja, misalkan hanya ingin memperbaiki pola hidup, apakah perlu pakai yang propoelix plus atau bagaimana? Nah ini mungkin bisa jadi penutup ya Dok pada pagi hari ini, supaya teman-teman juga ada bayangan nih. Nanti jangan-jangan ada diminum semua gitu Dok, propolis diminum, propoelix minum, propoelix plus minum gitu. Saya sih senang-senang aja sebagai enterpriser gitu. Ya benar, langsung omsetnya naik ya Pak. Langsung naik. Tapi nggak perlu sebenarnya. Jadi gini, jadi pertama kita harus bedain dulu. Banyak ternyata yang masih belum tahu apa sih propolis, propoelix dan propoelix plus. Propolis itu dia benar-benar yang dari getah pohonnya. Nah itu memang kita pakai itu propolis langsung. Terus dia itu kandungannya memang kalau kita lihat 500 mg. Nah kalau propoelix kan ekstrak dari propolis. Jadi propolis-propolisnya yang sari-sarinya nih, yang bagus-bagusnya itu diambil. Jadi kita bilang tuh ekstraknya. Nah, memang tidak sebesar dari propolis, jadi sekitar 200 mili. Tapi bedanya propolis dengan propoelix apa? Kalau kita punya sakit yang berat, misalnya kita lagi flu ataupun kita punya benjolan, nah minimal tuh pakai propoelix. Minimal kalau ada benjolan gitu ya. Tapi kalau kita misalnya benjolannya sudah kayak kita curiganya ke arah keganasan, nah itu biasanya kita ke propoelix plus. Jadi kalau misalnya kayak udah usia 30 kemudian ada benjolan, terus baik di payudara ataupun benjolan di rahim, nah biasanya pakai propoelix plus. Nah propoelix plus itu tadi ditambah dengan jamur-jamuran lingsi, shiitake, maitake yang fungsinya adalah untuk menekan si sel kansernya supaya nggak bertumbuh.
Jadi kalau kita ngomongin benjolan, ya baiknya pakai Propoelix Plus. Nah, kalau misalnya kita lagi kemo ataupun radiasi, biasanya kalau saya mengkombinasikan, jadi pakai Propoelix Plus juga, terus kemudian bisa dikombinasikan antara propolis ataupun Propoelix. Tujuannya apa? Kadang ada beberapa orang kalau dikasih Propoelix Plus itu badannya nggak nyaman atau rasanya itu terasa panas. Nah, itu biasanya untuk mencegah itu kita kasih dosis Propoelix yang nggak terlalu tinggi. Nah, kita naikkan dengan Propoelix. Tujuannya untuk mempercepat proses penyembuhannya, terus menurunkan efek sampingnya juga supaya memberikan hasil yang maksimal. Nah, nanti setelah misalnya kita treatment, itu kita kasih aja biasanya Propoelix. Tapi kalau nggak ada benjolan, untuk menjaga stamina badan kita aja, biasanya pakai propolis ataupun Propoelix itu cukup. Gitu. Oke, baik. Berarti saya thank you banget Dr. Victoria atas kesediaannya untuk bergabung bersama kami di PSM pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya akan coba rangkum apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah bahwa pola hidup sehat ini it's a must, itu harus ya. Setiap dari kita, pria, wanita, tua ataupun muda, kita memiliki resiko terkena kanker. Karena itu pola hidup sehat mulai dari pikiran, makanan, polusi, ya, gaya hidup, tidur dan olahraga ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan. Nah, yang kedua, jika Bapak Ibu merasa bahwa memerlukan tambahan baik di area pencegahan, observasi, pengobatan ataupun pasca pengobatan, tetap gunakanlah produk HDI karena produk HDI tidak bertentangan dengan semua pengobatan yang dokter berikan, ya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu harus paham bahwa pengobatan dokter hanya bisa dilakukan pada tempat yang sakit. Sedangkan kita tahu sel kanker punya kemungkinan berpindah-pindah. Nah, untuk menguatkan bagian tubuh yang sehat, Anda bisa gunakan produk HDI untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Dan tentu saja yang terakhir, Bapak Ibu jangan bingung dengan produk HDI, Anda bisa mix propolis, Propoelix, dan Propoelix Plus, tetapi Anda harus tahu bahwa propolis biasa digunakan untuk kegiatan sehari-hari, Propoelix digunakan jika Anda memang sudah merasa ada gejala, sedangkan Propoelix Plus biasa digunakan untuk yang sudah positif ya terkena kanker. Nah, itulah kenapa Anda bisa mix juga. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu bagi Anda semua yang hadir di pagi hari ini, ya Anda tahu bahwa kita di sini punya produk yang luar biasa yang bernama Fogstar. Nah, jika problemnya adalah biaya selalu ya Bapak Ibu, masalah orang sakit itu pasti di biaya. Bapak Ibu, saya cuma mau tekankan beberapa hal. Yang pertama, Anda tidak perlu merasa bersalah karena yang namanya produk yang namanya orang sakit, dimanapun mereka berobat, mereka butuh biaya, termasuk mengkonsumsi produk HDI pun pasti keluar biaya. Jadi Anda nggak usah merasa bersalah kalau Anda menawarkan produk ini. Nah, yang kedua, Anda juga tidak perlu merasa takut, dan bahkan Anda bisa membantu solusi karena di HDI ada bisnisnya. Ya, ini penting sekali Bapak Ibu, Anda harus tahu bahwa HDI memiliki bisnis yang bisa membantu orang-orang yang sakit untuk dapat mengkonsumsi produk HDI dengan gratis. Ya, bagaimana caranya? Anda bisa hubungi orang-orang yang mengundang Anda ke acara ini, sehingga kita tidak hanya menyembuhkan dari sisi kesehatan, tapi kita juga bisa membantu dari sisi keuangan. Itulah gaya hidup HDI, itulah gaya hidup kita, itulah cara kita berbakti dan menolong kepada masyarakat. Oke, thank you saya semuanya, jaga kesehatan, keep safe, keep healthy, sukses selalu buat Anda semua. Saya berdoa supaya pengetahuan hari ini bisa jadi bekal yang luar biasa bagi Anda, keluarga, dan masyarakat sekitar Anda. Thank you Dr. Victoria atas sesinya yang sangat menarik dan kesediaannya untuk berbagi. Thank you juga untuk Ko Mugi, Ko David, tim Billionaires Jakarta yang membantu sehingga acara ini bisa live dengan baik. Sekali lagi kami atas nama tim HDI kami minta maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau karena keterbatasan kami, tapi kami percaya kalau ada hal-hal yang baik itu hanyalah titipan dari Tuhan semata. Thank you semuanya, sampai jumpa di acara PSM berikutnya bulan depan.
Dan stay tune, tunggu dari upline-upline Anda atau rekan-rekan Anda yang mengundang acara-acara menarik seperti ini berikutnya. Oke, thank you semuanya. Selamat pagi.